Beberapa tahun lalu, kita mungkin mendengar atau membaca berita tentang para pengusaha otomotif Eropa, Amerika, dan Jepang yang mencemooh dan beranggapan bahwa pabrikan mobil Tiongkok tidak akan mencapai pertumbuhan pesat. Namun kenyataannya sungguh mengejutkan. Kendaraan listrik Tiongkok bukan kendaraan tiruan. Sebaliknya, mereka berdiri sebagai kendaraan yang memenuhi standar dan siap digunakan untuk menantang narasi inferioritas yang ada. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih seperti navigasi autopilot, kamera pengenalan wajah yang memantau kelelahan pengemudi, dan layar dashboard resolusi tinggi yang dilengkapi AI, semuanya mewujudkan lambang inovasi. Sebagai contoh Xiaomi misalnya, merek ponsel pintar terkemuka asal Tiongkok ini telah menginvestasikan dana sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat untuk bertransisi ke pasar kendaraan listrik. Sementara itu, raksasa telekomunikasi Huawei juga telah bergabung dengan perusahaan milik negara seri otomobil meluncurkan kendaraan listrik mewah Huawei Lux S7. Di tengah persaingan yang ketat di antara 300 produsen kendaraan listrik di Tiongkok, ada satu merek dalam negeri yang mampu mengungguli merek lainnya. BYD, produsen kendaraan listrik Tiongkok ini telah melampaui Tesla dalam mengklaim gelar produsen kendaraan listrik murni terbesar di dunia pada kuartal keempat tahun 2023. Pengiriman global BYD melonjak sebesar 22%, melampaui Tesla yang berjumlah 41.000 unit kendaraan. Sebagai pesaing utama Tesla di Tiongkok, BYD siap menjadi kekuatan tangguh di arena otomotif global. Raksasa manufaktur ini juga mendominasi produksi baterai kendaraan listrik nomor 2 setelah CATL di Tiongkok. BYD menguasai 37% pasar domestik dan menargetkan mencapai setengahnya pada tahun 2026. Tercatat pada tahun 2022, 4 dari 10 kendaraan listrik teratas yang terjual di seluruh dunia diproduksi oleh BYD, sebuah bukti kehebatannya. Yang membedakan BYD bukan hanya dominasi pasarnya, namun juga komitmennya terhadap inovasi teknologi. BYD memimpin klasemen di Tiongkok untuk teknologi yang dipatenkan dengan hampir 30.000 paten. Pada tahun 2020, BYD meluncurkan baterai lithium iron phosphate blade yang inovatif, sebuah terobosan baru yang dikenal dengan fitur keselamatannya yang ditingkatkan. Berbeda sekali dengan Tesla, BYD menawarkan kendaraan listrik di Tiongkok dengan harga yang sangat kompetitif. Strategi integrasi vertikal perusahaan dengan memproduksi baterai, semikonduktor, dan bahkan pelapis kursinya sendiri tidak hanya memungkinkannya memberikan pilihan yang terjangkau, tetapi juga menghasilkan keuntungan besar. Produsen kendaraan listrik Tiongkok lainnya, termasuk NIO, Li Auto, XPeng, dan Hipai, juga telah membuat gebrakan di industri ini dan secara kolektif berkontribusi terhadap perubahan paradigma dalam landscape otomotif. Dan sejarah otomotif tampaknya terulang kembali. Dominasi General Motors, Ford, Volkswagen, dan merek mobil tradisional lainnya kini tengah berada di bawah ancaman menakutkan dari perusahaan-perusahaan Tiongkok, menandai pola pengawasan berulang yang dilakukan oleh industri mobil yang sudah mapan. Di masa lalu, Barat meremehkan mobil pabrikan Jepang seperti Toyota dan Honda, termasuk juga meremehkan dampak mobil Tesla. Kini, sejarah tampaknya terulang kembali dengan kemunculan Tiongkok sebagai kekuatan tangguh di sektor kendaraan listrik. Perusahaan otomotif tradisional secara historis meremehkan ancaman yang muncul, padahal keberadaan kendaraan listrik sudah dikenal selama 2 dekade dengan hadirnya Tesla. Mungkin karena kurang mengerti akan teknologi baterai, membuat perusahaan-perusahaan ini terjebak pada zona zaman mereka, mengabaikan kemajuan yang dibuat oleh perusahaan rintisan di Amerika Serikat dan perusahaan baterai di Tiongkok. Produsen mobil Tiongkok kini mulai menguasai pasar kendaraan listrik di Eropa, menimbulkan kekhawatiran serupa oleh Komisi Eropa terhadap masuknya mobil listrik Tiongkok dengan harga yang sangat bersaing. Harga yang sangat rendah ini didukung oleh subsidi yang besar dari pemerintah Tiongkok mendorong Uni Eropa untuk melakukan penyelidikan terhadap industri kendaraan listriknya. Sebaliknya, Tiongkok dengan tegas menentang penilaian Uni Eropa terhadap ekspor kendaraan listriknya. Pertentangan ini tidak berakar pada besarnya subsidi nasional, melainkan pada kuatnya daya saing rantai industri Tiongkok yang berkembang di pasar yang sepenuhnya kompetitif. Signifikansi kebangkitan kendaraan listrik Tiongkok sebagai ancaman terhadap dunia barat terletak pada dampak besar industri otomotif terhadap perekonomian nasional.
Di Inggris, industri otomotif mendukung 800.000 lapangan kerja, sementara di Amerika Serikat, industri ini memperkerjakan rata-rata 4,3 juta orang pada tahun 2022, menyumbang sekitar 1,3% dari populasi Amerika Serikat dan 1,7% dari angkatan kerja. Selain jumlah pekerjaan, pengaruh industri otomotif juga mencakup bidang teknik otomotif, pendidikan, dan kemampuan berbasis sains. Kehilangan industri otomotif berarti kehilangan keahlian dan pendidikan khusus, yang merupakan salah satu landasan bagi kemakmuran ekonomi di masa depan. Pemerintah di seluruh dunia harus memprioritaskan dukungan untuk industri otomotif mereka, karena peran mendasarnya dalam PDB dan kekayaan negara di masa depan. Lalu, bagaimana Tiongkok bisa dengan cepat mendominasi pasar kendaraan listrik? Upaya Tiongkok untuk melakukan transisi ke tenaga listrik dalam bidang transportasi telah menjadi upaya strategis selama beberapa dekade. Didukung oleh dukungan negara yang dipelopori oleh Wang Geng, mantan Menteri Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tiongkok. Lebih dari 20 tahun yang lalu, beliau mengkampanyekan agar Tiongkok berinvestasi pada apa yang kemudian dikenal sebagai kendaraan energi baru. Langkah visioner ini disajikan sebagai sarana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengatasi masalah polusi udara Tiongkok, dan mengurangi ketergantungan Tiongkok pada impor minyak. Pada saat itu, Tiongkok menyadari bahwa bersaing dengan negara-negara barat dalam hal mesin pembakaran internal bukanlah pilihan yang tepat. Solusi Tiongkok yang berani dan inovatif melakukan lompatan besar ke negara-negara barat melalui pengembangan kendaraan energi baru. Tiongkok memiliki pasar yang luas, skala ekonomi, subsidi dan dukungan pemerintah ditambah dengan strategi internasional yang bertujuan untuk mencapai dominasi di pasar luar negeri dengan kendaraan listrik yang terjangkau, sebuah produk yang sulit diproduksi oleh pabrikan barat. Perusahaan Tiongkok diberi mandat oleh pemerintah pusat untuk beralih ke kendaraan listrik dengan jaminan bahwa pemerintah akan merangsang penjualan kendaraan ini, sebuah keuntungan yang tidak dinikmati oleh negara-negara barat. Kini perusahaan-perusahaan di Tiongkok telah memimpin secara luas di seluruh rantai pasokan kendaraan listrik yang mencakup bahan baku dan manufaktur. Tiongkok telah menjadi pasar terkemuka di dunia untuk kendaraan energi baru. Tercatat, pada akhir tahun 2022 saja, kepemilikan NEV di Tiongkok telah melonjak hingga mencapai 13,1 juta kendaraan, menandai peningkatan signifikan sebesar 5,26 juta kendaraan. Lonjakan luar biasa ini mewakili tingkat pertumbuhan sebesar 67,13% dibandingkan tahun 2021. Dalam armada NEV yang besar ini, kendaraan listrik menguasai pangsa pasar sebesar 79,78% dengan total 10,45 juta unit. Sebaliknya, Amerika Serikat hanya mencatat penjualan 1 juta unit kendaraan pada tahun yang sama, yang menunjukkan perbedaan 10 kali lipat dibandingkan dengan Tiongkok. Dominasi global Tiongkok dalam rantai pasokan kendaraan listrik terlihat dari penguasaannya terhadap lebih dari 3/4 kapasitas produksi baterai dunia. Baterai adalah komponen penting yang menyumbang 40% dari total biaya kendaraan listrik, menonjolkan peran penting Tiongkok dalam industri ini. Selain itu, Tiongkok juga menguasai lebih dari separuh kapasitas pemrosesan dan pemurnian dunia untuk bahan-bahan penting seperti litium, kobalt, dan grafit yang sangat penting untuk produksi baterai kendaraan listrik. Dan secara khusus, Tiongkok memiliki kapasitas produksi katoda global sebesar 70% dan kapasitas anoda sebesar 85%. Dengan memanfaatkan keunggulan rantai pasokan yang melekat, Tiongkok menikmati pengurangan biaya dalam bidang logistik, tenaga kerja, dan pengelolaan lahan. Pasar kendaraan listrik yang luas memfasilitasi skala ekonomi, memberikan industri manufaktur kendaraan listrik Tiongkok keunggulan biaya sekitar 20% dibandingkan dengan pasar Amerika Serikat dan Eropa. Masa depan tampaknya sangat bergantung pada teknologi listrik, dan Tiongkok telah berada di garis depan dalam era transformatif ini. Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah akan mempertimbangkan mobil Tesla atau buatan Tiongkok? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.